Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentia Virginia Maneno, NIM 2022511033, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 IPS SMA Negeri Fafinisu. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia sepanjang hayat. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir sampai dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebuah pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan, yaitu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam masyarakat, atau lebih dikenal Tripusat Pendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan itu dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru masih banyak diterapkan oleh para guru di dalam kelas. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru sebenarnya tidak ada salahnya, asalkan dalam penerapannya guru tetap melibatkan siswa untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran, baik itu bertanya jawab maupun menyampaikan pendapat. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam menyampaikan materi di kelas, guru selalu menerapkan metode pembelajaran yang seperti itu secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, sehingga siswa menjadi kurang aktif dan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 IPS mata pelajaran sosiologi SMA Negeri Fafinisu. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 SMA Negeri Fafinisu. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sosiologi. Kedua, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga, menambahkan bahan untuk perpustakaan jurusan pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Yang kedua, manfaat praktisnya. Yang pertama, bagi siswa, dapat meningkatkan semangat untuk belajar, serta siswa dapat bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu model dalam pembelajaran sosiologi agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi sekolah dalam menentukan model pembelajaran yang akan digunakan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. Dan yang keempat, bagi peneliti, sebagai referensi tambahan dan menambah ilmu pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Definisi model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 1. Pengertian model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL.
Model pembelajaran berbasis masalah atau yang dikenal dengan Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa berupaya menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber serta pengalaman sehari-hari. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL menurut Trianto mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. 2. Pengertian hasil belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dapat dilihat dengan nyata. Proses tersebut terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar. Hasil belajar juga dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari proses belajar mengajar di kelas, serta merupakan perwujudan dari kemampuan diri yang optimal setelah menerima pelajaran. Hasil belajar menurut Susanto yaitu hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut efektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Sedangkan menurut Sujana, belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukur yang disusun secara terencana seperti tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Wujud dari hasil belajar sendiri adalah kemampuan-kemampuan yang telah dikuasai oleh siswa, sehingga hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar yang tampak pada perubahan tingkah laku atau kemampuan-kemampuan baik kemampuan siswa dari segi kognitif, efektif maupun psikomotorik yang terjadi pada diri siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, di mana perubahan tersebut dapat diamati dan diukur dalam bentuk pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. 3. Pembelajaran sosiologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan tujuan mata pelajaran sosiologi, disebutkan bahwa sosiologi ditinjau dari sifatnya digolongkan sebagai ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan. Sosiologi dimaksudkan untuk yang pertama, memberikan kompetensi kepada siswa dalam memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai pada terciptanya integrasi sosial. Yang kedua, memahami berbagai peran sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kesadaran dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosiologi adalah proses interaksi antara siswa dengan guru di lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah mempelajari kumpulan pengetahuan tentang masyarakat serta cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat sesuai dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. B. Penelitian yang relevan. Adapun beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Basiduhu Lala 2021 dengan judul penelitian peningkatan hasil belajar IPS siswa pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sutinem 2020 dengan judul peningkatan aktivitas dan hasil belajar PKN materi pemerintah kabupaten dan kota melalui
model pembelajaran problem based learning pada siswa. C. Kerangka berpikir. Pembelajaran sosiologi yang berlangsung di sekolah masih terbilang rendah karena masih menggunakan model-model pembelajaran yang kurang efektif sehingga siswa akan merasa jenuh dan bosan. Hal ini terlihat dari permasalahan yang terjadi pada pembelajaran sosiologi di SMA Negeri Favinisu, bahwa siswa kurang aktif selama dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa masih terbilang rendah. Bab 3. Metode penelitian. A. Variabel dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei. Penelitian memiliki responden sebagai sampel dan memberikan mereka kuesioner yang sudah baku. Jadi, penelitian survei dibatasi pada penelitian yang adanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. B. Definisi operasional variabel. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau lebih dikenal sebagai problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu model pembelajaran yang lebih fokus pada siswa dengan tujuan siswa lebih berupaya menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 IPS SMA Negeri Favinisu. Kedua, hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut efektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar dalam penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. Yang ketiga, mata pelajaran adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yang hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dalam masyarakat. C. Populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, seluruh siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 IPS SMA Negeri Favinisu tahun ajaran 2015-2016, jumlah siswanya ada atau sebanyak 30 siswa. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dipilih untuk sumber data. Jadi, sampel yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sebagai jumlah populasi kelas 10, yaitu dengan jumlah 30 orang. D. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. Pertama, observasi, kedua, wawancara, dan yang terakhir, tes. E. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan atau dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data. Yang kedua itu, reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Yang ketiga, penyajian data. Menyajikan atau mendeskripsikan data hasil temuan pada kegiatan ini, peneliti akan membuat deskripsi dari langkah-langkah yang telah dilakukan pada kegiatan reduksi data. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan.
Pada kegiatan ini, deskripsi yang telah dibuat pada penyajian data tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukannya. Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih.